Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Handayani, mahasiswi Psikologi UICI Batch 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak burnout terhadap kesehatan mental. Mengapa kita semakin mudah burnout di era modern? Pernahkah kalian merasa bangun pagi padahal semalam udah tidur cukup, tapi tubuh terasa capek banget? Atau mungkin kalian pernah nggak duduk di depan laptop menatap daftar pekerjaan atau kuliah gitu, yang sebenarnya udah biasa kalian kerjain, tetapi entah kenapa hari itu rasanya sangat berat buat memulai. Bahkan ngebales satu pesan WhatsApp aja terasa seperti membutuhkan energi yang luar biasa besar. Kalau kalian pernah mengalami hal seperti itu, pertanyaannya adalah apakah kalian benar-benar sedang lelah atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar capek? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena psikologis yang semakin sering dialami masyarakat modern tetapi masih sering disalahpahami, yaitu burnout. Topik ini menjadi sangat penting karena kita hidup di masa ketika produktivitas seringkali dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan seseorang. Semakin sibuk kita terlihat, semakin tinggi pula penghargaan sosial yang kita terima. Orang yang pulang paling malam dianggap pekerja keras. Mahasiswa yang bergadang di setiap malam dianggap rajin. Pebisnis yang selalu online dianggap sukses. Bahkan ada ungkapan yang sering kita dengar, tidur nanti aja kalau udah sukses. Kalimat seperti ini terdengar memotivasi. Namun jika kita lihat dari perspektif psikologi, narasi tersebut justru menyimpan persoalan yang cukup serius. Karena manusia bukanlah mesin, manusia adalah makhluk biopsikososial. Artinya kesehatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisiknya, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan lingkungan sosialnya. Ketika salah satu aspek tersebut terganggu dalam waktu yang lama, maka keseimbangan psikologis seseorang juga akan ikut terganggu. Salah satu bentuk gangguan keseimbangan itulah yang kita kenal sebagai burnout. Beberapa tahun terakhir, istilah burnout semakin sering muncul dalam percakapan sehari-hari di media sosial. Kita menemukan banyak orang yang bilang, aku burnout nih, kerjaanku bikin burnout, kuliah bikin burnout. Namun menariknya tidak semua orang yang menggunakan istilah tersebut benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan burnout. Sebagian orang menganggap burnout cuma rasa capek, sebagian lagi menyamakan burnout dengan depresi. Ada juga yang menganggap burnout hanyalah alasan bagi seseorang yang tidak mampu menghadapi tekanan. Padahal, di dunia psikologi, burnout memiliki definisi yang jauh lebih spesifik. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melalui International Classification of Disease edisi ke-11 mendefinisikan burnout adalah sebuah occupational phenomenon, yaitu fenomena yang muncul akibat stres kronis yang berkaitan dengan pekerjaan dan tidak berhasil dikelola secara efektif. Ada 3 karakteristik utama burnout menurut WHO. Pertama adalah emotional exhaustion, yaitu kelelahan emosional yang sangat mendalam. Kalau kedua adalah depersonalization, atau muncul sikap sinis serta menjaga jarak secara emosional terhadap pekerjaan maupun orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah reduced personal accomplishment, yaitu menurunnya perasaan kompeten serta keyakinan bahwa diri mampu bekerja secara efektif. Definisi ini sebenarnya berasal dari hasil penelitian panjang seorang psikolog sosial bernama Christina Maslach yang selama puluhan tahun meneliti kelelahan psikologis pada berbagai profesi, mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga pekerja layanan publik. Maslach menemukan sesuatu yang sangat menarik. Orang yang mengalami burnout bukanlah orang yang malas, sebaliknya mereka justru seringkali adalah orang-orang yang sebelumnya sangat bersemangat, sangat bertanggung jawab, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini seolah menunjukkan bahwa burnout bukan muncul karena seseorang kurang peduli terhadap pekerjaannya. Burnout justru sering muncul karena seseorang terlalu lama memberikan energi tanpa kesempatan yang cukup untuk memulihkan dirinya. Kalau kita melihat kehidupan masyarakat saat ini, sebenarnya kita sedang hidup dalam sebuah paradoks. Di satu sisi, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya di dalam hitungan menit. Ya nggak sih? Kita punya internet, kita punya AI, kita punya cloud computing, kita punya smartphone, video conference. Semua teknologi itu seharusnya hidup menjadi lebih ringan. Namun kenyataannya justru berbeda. Survei dari American Psychological Association atau APA selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat stres masyarakat justru cenderung meningkat, terutama pada kelompok usia produktif. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik.
Mengapa teknologi yang diciptakan untuk menghemat waktu justru membuat kita merasa tidak pernah memiliki waktu? Jawabannya dapat dijelaskan melalui konsep dalam psikologi organisasi yang disebut sebagai always on culture. Always on culture adalah kondisi ketika seseorang merasa harus selalu tersedia untuk bekerja kapanpun dibutuhkan. Tidak ada lagi batas yang jelas antara kantor dan rumah. Email pekerjaan masuk pada malam hari, grup WhatsApp kantor aktif waktu weekend, mahasiswa masih ngerjain revisi ketika sedang kumpul sama keluarga. Bahkan ketika tubuh sedang istirahat, pikiran pun masih kerja. Secara psikologis, kondisi ini menghambat proses yang disebut psychological detachment, yaitu kemampuan seseorang untuk benar-benar melepaskan diri dari tuntutan pekerjaan ketika waktu kerja telah selesai. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sonentah dan Fritz tahun 2007 menunjukkan bahwa kemampuan melakukan psychological detachment merupakan salah satu faktor penting dalam proses pemulihan stres. Tanpa proses pemulihan tersebut, energi psikologis seseorang akan terus berkurang dari hari ke hari. Bayangkan sebuah baterai ponsel, jika setiap hari digunakan tanpa pernah diisi ulang secara optimal, lama-kelamaan kapasitas baterainya akan menurun. Awalnya mungkin masih mampu bertahan seharian, namun setelah terus dipaksa bekerja, baterai itu mulai cepat habis. Yang menarik, masalahnya bukan lagi pada charger. Masalahnya adalah kapasitas baterainya yang memang sudah mengalami penurunan. Analogi ini sangat mirip dengan kondisi burnout. Seseorang mungkin sudah mencoba tidur lebih lama, liburan, nonton film, bahkan ngambil cuti. Namun setelah kembali kerja atau balik kuliah, rasa lelah itu muncul kembali dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini terjadi karena burnout bukan hanya berkaitan dengan kelelahan fisik. Burnout adalah bentuk kelelahan psikologis yang bersifat kronis. Artinya yang mengalami kelelahan bukan hanya tubuh, melainkan juga sistem emosi, motivasi, dan cara otak memproses tekanan. Di sini letak kesalahan yang paling sering terjadi di masyarakat. Kita sering menganggap bahwa solusi dari kelelahan cuma istirahat. Padahal dalam banyak kasus burnout, istirahat aja nggak cukup. Kenapa? Karena yang mengalami gangguan bukan cuma energi, tapi juga proses psikologis di balik cara seseorang memaknai pekerjaannya, mengelola emosinya, dan memandang dirinya sendiri. Dalam Transactional Model of Stress and Coping yang dikembangkan oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman tahun 1984, stres bukan semata-mata ditentukan oleh beratnya suatu peristiwa, melainkan oleh bagaimana individu menilai atau appraise peristiwa tersebut. Artinya, dua orang dapat menghadapi tuntutan pekerjaan yang sama tapi menghasilkan respons psikologis yang sangat berbeda. Seseorang yang memiliki dukungan sosial yang baik merasa memiliki kendali atas pekerjaannya, serta memiliki strategi coping yang adaptif, mungkin mampu menghadapi tekanan tersebut dengan baik. Sebaliknya, individu yang merasa sendirian, tidak memiliki kontrol, atau terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri akan lebih rentan mengalami burnout. Inilah mengapa burnout tidak bisa dijelaskan hanya dari jumlah pekerjaan. Burnout adalah hasil interaksi yang kompleks antara tuntutan lingkungan, sumber daya psikologis, pengalaman hidup, serta cara seseorang memaknai tekanan yang ia hadapi. Dan justru di sini letak menariknya ilmu psikologi. Psikologi mengajarkan bahwa yang paling melelahkan dalam hidup seringkali bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita memaknai apa yang terjadi kepada kita. Kalau kita perhatikan lebih dalam, muncul satu pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa dua orang yang bekerja di tempat yang sama, memiliki jabatan yang sama, bahkan menghadapi target yang hampir sama, bisa menunjukkan kondisi psikologis yang sangat berbeda? Misalnya, bayangkan ada dua mahasiswa psikologi, mereka berdua di kelas yang sama, mengikuti mata kuliah yang sama, mengerjakan tugas dari dosen yang sama, menghadapi jadwal ujian yang sama, namun hasil akhirnya berbeda. Mahasiswa pertama terlihat mampu mengatur waktu, menjaga keseimbangan antara belajar dan beristirahat, serta tetap menikmati proses kuliahnya. Sementara mahasiswa kedua mulai mengalami gangguan tidur, kehilangan motivasi belajar, sulit konsentrasi, mudah marah, sering merasa bersalah ketika istirahat, hingga akhirnya mempertanyakan apakah dirinya masih mampu menyelesaikan kuliah. Kalau tekanan yang mereka hadapi sama, mengapa hasil akhirnya berbeda? Psikologi menjelaskan bahwa penyebabnya bukan hanya terletak pada berapa besar tekanan yang diterima oleh seseorang, tetapi juga bagaimana individu menilai tekanan tersebut, sumber daya yang ia miliki, dan bagaimana ia meresponsnya. Disinilah kita mulai memahami bahwa burnout bukanlah fenomena yang sederhana. Ia merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling mempengaruhi. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan burnout adalah Job Demands Resources Model atau GDR model yang dikembangkan oleh Demarotti, Baker, Nachreiner, dan Scauffelli tahun 2001. Teori ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah job demands, yaitu segala tuntutan yang membutuhkan usaha fisik maupun psikologis.
Contohnya adalah beban kerja yang tinggi, tekanan waktu, konflik dengan rekan kerja, tuntutan emosional dari pelanggan, atau ketidakjelasan peran. Yang kedua adalah job resources, yaitu segala sesuatu yang membantu seseorang menyelesaikan pekerjaannya sekaligus menjaga kesejahteraan psikologisnya. Misalnya dukungan dari atasan, hubungan yang sehat dengan rekan kerja, otonomi dalam mengambil keputusan, kesempatan berkembang, penghargaan atas hasil kerja, hingga lingkungan kerja yang aman. Burnout cenderung muncul ketika tuntutan terus meningkat tetapi sumber daya tidak ikut bertambah. Bayangkan sebuah ember yang terus diisi air tetapi tidak pernah dikosongkan. Awalnya ember itu mampu menampung semuanya, namun lama-kelamaan airnya meluap kan. Nah, yang menarik, teori ini juga dapat diterapkan di luar dunia kerja. Mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, bahkan content creator juga memiliki demands and resources masing-masing. Seorang mahasiswa misalnya mungkin menghadapi tuntutan berupa tugas kuliah, organisasi, skripsi, pekerjaan part-time, dan ekspektasi keluarga. Jika ia memiliki dukungan sosial, kemampuan mengatur waktu, serta dosen pembimbing yang suportif, maka sumber dayanya bertambah. Tetapi jika ia merasa harus menghadapi semuanya sendiri, resiko burnout akan meningkat. Dengan kata lain, yang membuat seseorang rentan bukan semata-mata banyaknya pekerjaan, tetapi ketidakseimbangan antara apa yang dituntut dan apa yang dimiliki untuk menghadapinya. Penjelasan lain datang dari Stephen Hopeful melalui Conservation of Resources Theory atau COR Theory. Menurut Hopeful, manusia secara alami berusaha memperoleh, mempertahankan, dan melindungi sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya ini tidak hanya berupa uang atau waktu, tetapi juga energi, kesehatan, harga diri, hubungan sosial, rasa aman, hingga harapan terhadap masa depan. Masalah muncul ketika seseorang terus kehilangan sumber daya tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk menggantinya. Misalnya seseorang kehilangan waktu karena lembur setiap hari. Akibat lembur, ia kehilangan waktu tidur. Karena kurang tidur, konsentrasinya menurun. Saat konsentrasi menurun, performa kerja ikut menurun. Performa yang menurun membuatnya mendapat kritik dari atasan. Kritik tersebut mengurangi rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri yang menurun membuat ia bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan dirinya. Dan tanpa disadari, ia kembali kehilangan energi. Inilah yang disebut Hopeful sebagai loss spiral, yaitu spiral kehilangan sumber daya. Semakin banyak yang hilang, semakin sulit seseorang memperoleh kembali sumber daya tersebut. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat fenomena ini. Seseorang berkata, aku ingin olahraga tapi aku terlalu capek. Aku ingin tidur lebih cepat tapi kerjaanku belum selesai. Aku ingin ketemu teman tapi aku gak punya energi. Padahal justru olahraga, tidur, dan hubungan sosial adalah sumber daya yang dibutuhkan agar ia dapat pulih. Burnout membuat seseorang terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Dampak burnout tidak berhenti pada rasa lelah. Lama-kelamaan, ia mulai mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya. Albert Bandura yang menyebut keyakinan ini sebagai self-efficacy, yaitu kepercayaan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Pada awal burnout, seseorang biasanya masih berpikir, aku cuma lagi capek. Namun setelah berbulan-bulan mengalami tekanan tanpa pemulihan, pikiran itu berubah menjadi, mungkin aku emang gak cukup pintar, mungkin aku emang gak cocok nih di pekerjaan ini, mungkin semua orang lebih baik ya daripada aku. Perubahan ini sangat berbahaya karena kegagalan yang awalnya bersifat situasional mulai diartikan sebagai kegagalan identitas. Padahal, performa yang menurun seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan oleh berkurangnya kapasitas psikologis akibat kelelahan yang berkepanjangan. Selanjutnya, mari kita lihat melalui self-determination teori yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama, autonomi, yaitu merasa memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri. Yang kedua adalah competence, yaitu merasa mampu dan berkembang. Yang ketiga adalah relatedness, yaitu merasa terhubung dan diterima oleh orang lain. Ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi, motivasi intrinsik seseorang akan meningkat. Namun, ketika kebutuhan tersebut terus-menerus dihambat, burnout menjadi lebih mudah muncul. Sebagai contoh, bayangkan seorang pegawai yang setiap hari harus mengikuti instruksi tanpa pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ia mulai kehilangan rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Atau seseorang mahasiswa yang belajar karena takut mengecewakan orang tua, bukan karena memahami makna dari proses belajarnya. Dalam jangka panjang, aktivitas yang semula memberi kepuasan dapat berubah menjadi beban. Disinilah kita belajar bahwa burnout bukan hanya soal terlalu banyak bekerja, tetapi juga kehilangan makna, kehilangan kontrol, dan kehilangan koneksi.
Sayangnya di masyarakat masih banyak stigma bahwa orang yang mengalami burnout berarti kurang tangguh atau kurang mampu menghadapi tekanan, padahal penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak individu yang mengalami burnout justru memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, perfeksionis, dan sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya. Masalahnya bukan pada kurangnya kemauan, masalah adalah tubuh dan pikiran memiliki batas biologis. Dalam ilmu fisiologi, ketika stres berlangsung terlalu lama, tubuh akan terus mengaktifkan hipotalamik pituitary adrenal axis HPA axis. Sistem ini meningkatkan produksi hormon kortisol, yaitu hormon stres yang membantu kita menghadapi ancaman dalam jangka pendek. Namun jika aktivasi ini berlangsung terus-menerus, dampaknya justru negatif. Kortisol kronis dapat mengganggu prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, perhatian, dan pengendalian diri. Di saat yang sama, amigdala, pusat pemrosesan emosi, terutama rasa takut dan ancaman, menjadi lebih reaktif. Akibatnya seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, sulit fokus, cepat merasa kewalahan, dan semakin sulit mengatur emosinya. Dengan kata lain, burnout bukan hanya terjadi di tingkat pikiran, burnout juga melibatkan perubahan pada cara kerja otak dan tubuh. Sampai di titik ini kita mulai memahami satu hal penting. Burnout bukan sekedar rasa capek. Burnout adalah proses psikologis yang berkembang perlahan akibat interaksi antara tuntutan hidup, cara kita mengenai tekanan, berkurangnya sumber daya psikologis, hingga perubahan biologis dalam sistem saraf. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seseorang ketika burnout mulai berkembang? Mengapa seseorang yang dulunya pernah semangat perlahan menjadi sinis, kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan merasa dirinya tidak lagi berharga? Dan bagaimana burnout dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi apabila tidak ditangani? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Burnout itu kan merubah cara otak bekerja ya, cara kita mengatur emosi hingga cara kita menilai kemampuan sendiri. Namun belum berhenti di sana nih prosesnya. Ketika burnout berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa adanya pemulihan, maka akan terjadi perubahan terhadap cara kita memandang kehidupan. Nah, disinilah burnout mulai bersinggungan dengan berbagai persoalan kesehatan mental lainnya. Coba bayangkan sebuah alarm kebakaran. Alarm itu dibuat untuk berbunyi ketika ada berbahaya kan? Kalau alarm berbunyi saat memang terjadi kebakaran, maka alarm tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Namun bayangkan jika alarm itu terus berbunyi selama berhari-hari meskipun api udah nggak ada. Lama-kelamaan suara alarm tersebut nggak lagi ngebantu, justru menjadi sumber penderitaan. Kurang lebih seperti itulah kondisi sistem stres pada seseorang yang mengalami burnout. Dalam keadaan normal, sistem stres manusia bekerja secara adaptif. Ketika menghadapi ujian, presentasi, atau situasi yang menantang, tubuh meningkatkan kewaspadaan melalui aktivitas sistem saraf simpatik dan pelepasan hormon stres. Setelah tantangan selesai, tubuh kembali menuju keadaan seimbang atau homeostatis. Namun pada burnout, proses pemulihan ini tidak berjalan optimal. Tubuh seolah-olah menerima pesan bahwa ancaman belum selesai. Akibatnya seseorang hidup dalam kondisi yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai persistent psychological arousal, yaitu keadaan ketika tubuh sulit benar-benar rileks. Secara psikologis, kondisi ini sering muncul dalam bentuk sulit mematikan pikiran sebelum tidur, merasa bersalah saat istirahat, terus memikirkan pekerjaan meskipun sedang sama keluarga, sama teman, mudah kaget terhadap hal-hal kecil, sulit menikmati waktu luang karena merasa harus melakukan sesuatu. Gitu. Lama-kelamaan pola ini meningkatkan risiko munculnya gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Burnout memang bukan diagnosis yang sama dengan gangguan kecemasan, namun berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Kelelahan kronis, kewaspadaan yang terus aktif, dan sulitnya proses pemulihan membuat individu menjadi lebih rentan mengalami kecemasan yang menetap. Selanjutnya muncul pertanyaan yang sering ditanyakan, apa burnout itu sama nggak sih sama depresi? Jawabannya enggak, tapi keduanya memiliki hubungan erat. Burnout menurut WHO merupakan fenomena yang berkaitan dengan konteks pekerjaan atau peran tertentu, role. Sementara depresi adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan seseorang, termasuk suasana hati, pola tidur, nafsu makan, motivasi, konsentrasi, dan cara memandang masa depan. Seseorang yang burnout mungkin masih dapat menikmati waktu bersama keluarga,
atau melakukan hobi waktu liburan. Sebaliknya pada depresi, kehilangan minat biasanya terjadi hampir di semua aktivitas. Namun jika burnout terus berlangsung tanpa penanganan, batas antara kedua dapat menjadi semakin tipis. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa burnout dapat meningkatkan resiko berkembangnya gejala depresi, terutama ketika individu merasa tidak memiliki kendali, tidak memperoleh dukungan sosial, dan terus mengalami tekanan tanpa pemulihan. Hal ini penting dipahami agar kita tidak meremehkan burnout. Oke, kita sampai pada pertanyaan, apakah burnout bisa dipulihkan? Apakah seseorang yang sudah mengalami burnout bisa kembali menemukan semangat hidupnya? Dan apa saja intervensi psikologis yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian ilmiah? Kita akan membahas berbagai pendekatan berbasis evidence-based psikologi, mulai dari cognitive behavioral therapy, acceptance and commitment therapy, self-compassion, mindfulness, psychological detachment, hingga perubahan pada tingkat organisasi dan budaya kerja. Karena memahami burnout adalah langkah pertama, tetapi memulihkannya adalah tujuan yang sesungguhnya. Setelah memahami bagaimana burnout berkembang secara perlahan hingga mempengaruhi pikiran, emosi, fungsi otak, bahkan seseorang memandang dirinya sendiri, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting nih. Apakah burnout bisa disembuhkan? Jawabannya ya, bisa. Tetapi dengan satu catatan besar, burnout tidak bisa dipulihkan hanya liburan selama 2 hari. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, burnout bukan sekedar kelelahan fisik. Burnout merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada sistem biologis, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, proses pemulihannya juga harus menyentuh ketiga aspek tersebut. Dalam psikologi modern, pendekatan ini dikenal sebagai biopsikosocial approach, sebuah paradigma yang diperkenalkan oleh George Engel tahun 1977. Model ini menjelaskan bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi biologis, psikologis, dan sosial. Artinya seseorang tidak dapat dipahami hanya dari salah satu aspek aja. Burnout adalah contoh nyata bagaimana ketika ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Jadi pemulihannya juga harus secara menyeluruh. Kita bahas salah satu pendekatan psikologis yang memiliki bukti ilmiah paling kuat dalam menangani gejala yang berkaitan dengan burnout adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Prinsip dasar CBT cukup sederhana, bukan situasi yang langsung menentukan emosi kita, tetapi cara kita menafsirkan situasi tersebut. Mari kita ambil contoh. Seorang karyawan menerima revisi dari atasannya. Interpretasi pertama, atasanku membenciku. Interpretasi kedua, revisi ini adalah bagian dari proses belajar. Situasinya sama, namun emosi yang muncul sangat berbeda. Burnout seringkali membuat seseorang terjebak dalam pola pikir otomatis yang negatif seperti aku harus sempurna. Kalau aku istirahat berarti aku males. Nilai diriku ditentukan oleh produktivitasku. Aku nggak boleh ngecewain siapapun. CBT membantu individu mengenal pola pikir tersebut, menguji apakah pola itu benar-benar sesuai dengan fakta, lalu membangun cara berpikir yang lebih adaptif. Yang menarik, CBT bukan mengajarkan kita untuk berpikir positif secara berlebihan. CBT mengajarkan kita untuk berpikir lebih realistis. Kalau aku bertanya kepada kalian, siapa orang yang paling sering berbicara kepada diri kalian? Jawabannya, diri sendiri kan? Nah, masalahnya seringkali kita menjadi orang yang paling keras mengkritik diri sendiri. Kristin Neff menjelaskan bahwa self-compassion terdiri atas 3 komponen utama. Pertama, self-kindness, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan ketika mengalami kegagalan. Kedua, common humanity, yaitu menyadari bahwa gagal, lelah, dan melakukan kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Ketiga, mindfulness, yaitu mampu menyadari emosi tanpa larut di dalamnya. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan self-compassion yang tinggi memiliki tingkat burnout yang lebih rendah, regulasi emosi yang lebih baik, dan resiliensi yang lebih tinggi. Ini bukan berarti kita memanjakan diri, melainkan berhenti memperlakukan diri sebagai musuh. Nah, sebenarnya ada beberapa pendekatan yang lain yang bisa digunakan untuk mengatasi burnout ini. Cukup satu saja saya contohkan. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di video selanjutnya atau konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.